Dan belum terlambat kami mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu kami yang baru kali ini boleh bergabung mulai dari hari Natal tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara langsung. Mungkin karena satu dan dua hal, namun kami percaya Bapak Ibu juga boleh bergabung dengan tempat ibadah di mana saudara bisa beribadah bersama-sama. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Dia layak dipuji disembah. Haleluya. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, selalu berada dekat. Lebih dalam lagi kami rindu untuk mengenal Engkau. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu
kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam kitab yang ditulisnya mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mari Bapak Ibu, satu kerinduan kita juga untuk mengenal Tuhan. Siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau menanyakan aku dengan segenap hatimu, maka aku akan membuat engkau menemukan aku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, agar Tuhan boleh menyatakan dirinya kepada kita melalui penyembahan kita kepadanya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Siapa Engkau bagi kami dan siapa kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau hidup kami dapat diubahkan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu Tuhan hidup melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada hari ini Kau berikan lagi kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang telah Kau tebus dengan darah-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Bapa, kami berdoa Tuhan agar dalam ibadah ini kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan hidup kami, penyembahan kami, ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan saudara, oleh karena Tuhan baik kepada kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia timlah sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kami bagi Bapak Ibu masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia timlah sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah. Sekali lagi umat Tuhan, sebab Tuhan itu baik, ya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan bagi kita kekal untuk selama-lamanya saudaraku. Walaupun mungkin hari ini kita berdosa, tetapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Dia tetap mengasihi kita. Amin saudaraku. Kita memuji Tuhan, Kaulah satu-satunya. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang kita percaya, Tuhan juru selamat kita. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya.
menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita senantiasa hidup kita agar senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah juru selamat kita. Dialah penolong kita. Namanya Yesus. Haleluya. Ada kuasa di dalam namanya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, untuk batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Lagi katakan, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa menyelamatkan kami. Dan kami tahu bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada segala roh apapun yang ada di dunia ini. Dan Engkau telah memberikan kuasa itu kepada kami Tuhan. Kuasa di dalam nama Yesus. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus,
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya aku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Engkau. Puji dan kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
Hati kami bersuka Tuhan karena Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu buat pagi hari yang indah ini boleh datang lagi di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau bersuka cita dan berkenan akan segala pujian dan penyembahan kami. Dan saat yang indah ini kami datang lagi duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah hamba berbicara hanya dari isi hati-Mu saja Tuhan. Untuk mengubahkan kami, memberkati kami, menguatkan kami, menegur kami, membaharui kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Sehingga semuanya kami bertambah-tambah dewasa dalam Engkau Tuhan. Berurak berakar dalam firman-Mu Tuhan. Dan semua kami bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hamba mohon teguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Biarlah yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan, yang lapar haus akan kebenaran firman-Mu Engkau puaskan. Terima kasih Bapa, berahmatlah Engkau atas semuanya umat-Mu ini Tuhan, dan juga anak-anak-Mu yang ikut ibadah secara online dari Tuhan Yesus tempat ini Bapa, dimanapun mereka saat ini berada. Bahkan sesudah selesai ibadah ini, mereka yang ikut lagi Tuhan melihatnya, biarlah mereka diubahkan, diberkati, dan mengalami perjumpaan yang intim dengan Engkau, dan mengerti akan maksud tujuan-Mu dalam hidup mereka yang tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami mohon kasih dan kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Masih suasana tahun baru ya. Karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita ulang sebentar, biar kita ingat kembali bagaimana topik firman Tuhan bagi kita minggu yang lalu, yaitu rancangan Tuhan indah dan sempurna. Ya, rancangan Tuhan itu indah bagi kita dan sempurna. Nah, bagaimana supaya rancangan Tuhan itu? Mari kita penuh ya dengan doa. Berdoa buat tempat di mana kita diletakkan Tuhan, ya, supaya kita mengalami rancangan-rancangan Tuhan bagi kita. Dan jangan bertanya kepada Roro peramal, apalagi mengikuti ya nubuatan-nubuatan palsu para nabi-nabi yang tidak dipanggil Tuhan. Jadi jangan terlibat dengan penyembahan berhala, apalagi roh-roh orang mati. Nah Bapak Ibu, kalau ada masalah, kesesakan, atau ada persoalan dalam mendapatkan rancangan Tuhan dalam hidup kita, mari berseru, mari berdoa, mari mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga rancangan Tuhan itu jadi bagi kita semuanya. Nah, hari ini masih dalam rancangan dan maksud Tuhan, yaitu rancangan dan maksud Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun. Katakan pada diri saudara sendiri, katakan rancangan Tuhan dalam hidup saya tidak dapat digagalkan oleh apapun. Amin. Katakan pada kiri kanan saudara, rancangan Tuhan dan maksud Tuhan dalam hidupmu tidak dapat digagalkan oleh apapun. Semangat. Amin. Jadi apa yang dimaksudkan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup manusia, tidak dapat digagalkan oleh apapun. Mari kita lihat sebentar Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang ke-27, 28, dan kita lompat ke ayat yang ke-31.
1, 2 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi penciptaan manusia sesudah diciptakan, Tuhan melihat bukan hanya berkata baik, tapi sangat baik. Beda. Dalam penciptaan yang lain Tuhan hanya berfirman saja, dan Tuhan melihat itu baik. Tetapi dikala manusia diciptakan, Tuhan berkata amat baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk apa saya dan saudara diciptakan? Manusia pertama diciptakan Tuhan, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambarannya Tuhan. Jadi rancangan Tuhan yang utama bagi hidup manusia supaya serupa dengan Tuhan. Amin. Wow. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Mari kita buka sebentar. Biar kita sadar Tuhan memanggil saya dan saudara bukan untuk kaya, walaupun itu mengikut. Bukan hanya untuk berhasil, walaupun itu pasti ditambahkan Tuhan. Tapi mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 29. 1, 2 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi. Jadi apa? Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu rancangan yang terindah bagi manusia yang pertama. Yang pertama menjadi serupa dengan Allah. Yang kedua berkuasa menaklukkan bumi. Yang ketiga beranak cucu dan memenuhi bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia pertama diciptakan dan direncanakan Tuhan menaklukkan bumi, diberi kuasa, bahkan beranak cucu dan memenuhi bumi. Hanya sayang manusia pertama yaitu Adam dan Hawa gagal dalam menerima semua apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa? Tadi sudah judul firman Tuhan, tidak ada rancangan Tuhan yang dapat digagalkan oleh apapun. Tetapi ini alasan satu-satunya rancangan Tuhan, ya saudaraku, tidak dapat kita terima, yaitu manusia pertama memberontak pada Tuhan. Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi jangan memberontak kepada Tuhan. 1, 2 ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sederhana perintah Tuhan. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Heran juga ya. Semua buah pohon boleh dimakan, hanya satu yang dilarang. Tetapi yang dilarang itu yang dilakukan. Bapak Ibu, apakah Adam
dan Hawa tidak mendengarkan Tuhan? Dengar, tetapi tidak melakukannya. Kenapa bisa gagal masuk Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup manusia? Karena dengar firman tetapi tidak melakukannya. Itu pemberontakan. Tuhan tidak buat saya dan saudara seperti robot, pencet ke kiri, pencet tombol kanan ke kanan, tidak. Tuhan menciptakan manusia dan memberikan hak bebas bagi setiap kita, saya dan saudara. Demikian juga Adam dan Hawa. Mereka jelas mendengar perintah Tuhan. Semua buah pohon yang di taman itu boleh kamu makan, selain tetapi pohon pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik tidak boleh kamu makan. Itu saja Tuhan larang. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia itu? Ayo hati-hati apa yang kita dengarkan selanjutnya. Sesudah saudara mendengarkan firman Tuhan, ayo renungkan. Amin. Ayo gumamkan, perkatakan berulang-ulang, itu menggemakannya, menghagakannya. Ya, kalau saudara orang gunung biasa kalau panggil orang lain mau makan siang atau apapun berita mau saudara sampaikan, saudara berteriak, "Bapak!" akan datang gema, "Bapak, Bapak, Bapak, Bapak." Biar kita menggemakan firman Tuhan yang kita dengar, supaya itu menambahkan iman bagi kita. Jangan dengar yang lain. Karena terbukti Adam dan Hawa gagal dalam mematuhi Tuhan, karena mereka lebih mematuhi ular atau si iblis. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Ini masih seputaran pembacaan skedul saudara pada hari pertama dan hari yang kedua. Amin. Kalau saudara ikuti lembaran skedul pembacaan Alkitab, ini masih pembacaan Alkitab hari pertama tanggal 1 dan tanggal 2. Mari kita buka Kejadian pasal yang ketiga. Apa dikatakan ayat yang pertama? 1, 2 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, betullah Allah berfirman. Saudaraku, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang benar. Yang keenam, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ketujuh. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Yang kedelapan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang,
Sebab itu aku bersembunyi. Sampai di situ saja. Nanti Bapak Ibu boleh sambung selanjutnya. Nah Bapak Ibu, dari apa yang kita baca, Hawa dengar setan. Hawa memiliki komunikasi hubungan dengan ular yang melambangkan setan. Saudaraku, dia bercakap-cakap dengannya. Ayo, kalau setan cakap dengan saudara, jangan nikmati, usir dalam nama Yesus. Amin. Kalau setan berkata engkau tidak berhasil, engkau gagal, oh mati nama ho, 2022 ini susah hidupmu, katakan tutup mulutmu. Tetapi Hawa berbeda, dia nikmati. Apa dikatakan dalam ayat yang pertama? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat yang kedua, Hawa menyahutinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari hati-hati dengan apa yang kita dengarkan. Selain firman Tuhan, saudaraku, boleh saudara abaikan. Biar saudara memberikan telinga kepada firman Tuhan. Dan itu yang menjadi renungan. Ayo gumamkan perkataan firman itu. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Bahkan Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Saudara perhatikan, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Dengar firman, lakukan. Tuhan sudah jelas memerintahkan pada Adam, jangan memakan buah pohon tentang yang jahat dan yang baik. Tetapi dia langgar. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, melanggar perintah Tuhan mengakibatkan kita berdosa dan terusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa terusir keluar dari Taman Eden, jatuh ke dalam dosa, keluar dari rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Karena ketidakpatuhan pada firman, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan yang memberikan pertumbuhan pada setiap pohon. Dan bahkan kalau saudara perhatikan dalam pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Sepanjang Adam dan Hawa mematuhi perintah Tuhan, mematuhi apa yang disuruh Tuhan, nggak perlu capek-capek ada buah pohon yang mereka makan. Ada persediaan cukup. Ayo Bapak Ibu, mari ini menjadi pembelajaran bagi kita. Dan yang kedua, apa jadinya? Mereka takut. Bayangin tiap hari ya, Tuhan datang ke Taman Eden. Biasanya datang Tuhan ke Taman Eden untuk bercakap-cakap dengan mereka. Jelas Alkitab tadi menuliskan. Dan mereka tahu itu langkah kaki Tuhan Allah. Saudaraku, tetapi itu menjadi ketakutan kepada mereka. Kenapa? Karena melanggar perintah Tuhan. Biarlah kita mendengarkan firman Tuhan, memberikan damai hati kita. Amin. Saudara datang ibadah bukan menjadi takut, tetapi penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena sudah bebas dari dosa. Tetapi Adam dan Hawa ini takut dia, karena melanggar perintah Tuhan. Yang ketiga, mereka kehilangan kuasa atas semuanya ciptaan Tuhan.
Tuhan merancangkan kepada manusia dalam ayat 26 tadi. Oh, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan, atas burung-burung di udara, atas binatang-binatang merayap. Jadi hidup manusia itu berkuasa, tetapi sesudah melanggar perintah Tuhan, kehilangan kuasa itu. Apakah rancangan Tuhan gagal bagi manusia? Tidak. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesuslah datang ke dunia ini dan menjadi sama seperti manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk memberikan kuasa kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni dosa, mengampuni pemberontakan manusia. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kalau saudara masih hidup di dalam dosa, manusia tidak tahu, tetapi Tuhan Allah tahu. Dosa bisa kamu sembunyikan sedemikian rupa. Istrimu mungkin tidak tahu, suamimu tidak tahu, anakmu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ayo datang pada Yesus, supaya jangan terusir dari pemeliharaan Tuhan, supaya rancangan Tuhan itu jadi milikmu. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerima Yesus itu diberi kuasa, hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, apa kata firman Tuhan ini? Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau anak Allah, ya saya ini anak si Manulang, ya kan? Saya nggak mungkin anak si Nenggolan karena saya Petrus Manulang, ya, anak bapak saya. Semua milik bapak saya menjadi milik saya. Kenapa? Karena saya anaknya. Firman Tuhan ini berkata, setiap orang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara sudah menerima Yesus? Apakah saudara percaya saudara anak-anak Allah? Siapa Bapak saudara? Bapa di sorga, Bapa kita. Apa yang dia punya kita punya. Amin. Dia punya kuasa, kita juga memiliki kuasa. Dan itu yang jadi pada Yesus. Manusia pertama gagal. Yesus datang dalam rupa manusia. Dia hidup dan berkuasa. Kisah pasal 10 ayat yang ke-38. Alkitab menuliskan dengan jelas, supaya kita menyadari rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun. Demikian juga dalam hidup kita semua. Mari kita buka Kisah 10 ayat 38. 1, 2 ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jelas dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Itu kan Yesus. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan Yesus berjanji, Yohanes pasal 14 ayat 12. Mari kita lihat sebentar apa dikatakan firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa.
Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Alkitab menuliskan. Pertanyaannya, adakah saudara percaya? Adakah saudara percaya? Kenapa diam? Adakah saudara percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jelas, saya waktu menyiapkan firman Tuhan ini, kenapa? Kuasanya hanya untuk menginjak ular dan kalajengking dan mengalahkan musuh. Oh, Markus pasal 16 ayat 17, 18, 19. Mari kita lihat sebentar. Markus pasal 16. 1, 2 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini tanda hidup orang yang percaya kepada Yesus. Dan hidup orang yang percaya kepada Yesus, hidup yang berkuasa, bukan dioto-otoi oleh si iblis. Hidup yang berkemenangan. Dan tanda yang pertama dikatakan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kenapa setan? Karena setan yang menipu manusia pertama. Saya renungkan, kenapa setan? Kenapa kuasa atas setan yang diberikan Tuhan? Karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa karena tidak mematuhi perintah Tuhan. Dengan kata lain, manusia pertama itu menyerahkan kuasa seluruh bumi ini kepada setan. Makanya Tuhan memberikan kuasa kepada saudara oleh karena nama Yesus untuk mengusir setan-setan. Amin. Masih takut sama setan lewat kebenaran firman Tuhan ini? Tidak. Dan Tuhan Yesus memberikan kuasa yang sangat besar kepada murid-muridnya. Marilah kita semua menjadi murid Kristus. Bukan hanya sekedar pengikut, tetapi menjadi murid Kristus. Mematuhi firman-Nya, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia setiap hari. Apa yang disediakan Tuhan bagi murid Kristus? Lukas pasal 9 ayat yang pertama. Apa kata firman Tuhan ini? Saudara masih di sini semua? Bapak Ibu yang dimana saja juga ikut secara online beribadah di tempat ini, ketahui siapa saudara dalam Kristus. 2022 adalah tahun kemenangan bagi saudara karena saudara tahu siapa saudara dalam Kristus. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus sudah datang ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia untuk menyatakan kuasa Tuhan dan menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Lukas pasal 9 ayat yang pertama. Apa kata firman Tuhan ini? Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dengar Bapak Ibu, jelas Alkitab menuliskan Tuhan Yesus memberikan kuasa, tenaga dan kuasa kepada murid-murid untuk apa? Menguasai setan. Jangan mau dikuasai setan. Jangan beri telinga pada setan. Tapi pergunakan kuasa yang pada saudara untuk menginjak dia. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biar sepanjang tahun 2022 ini, saudara apapun yang terjadi, apapun masalah saudara, saudara keluar sebagai pemenang. Alkitab tidak menjanjikan tidak ada halangan. Alkitab tidak menjanjikan tidak ada aniaya. Alkitab tidak menjanjikan tidak ada masalah. Tetapi bersama Yesus
saudara menjadi umat pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku, saudara tidak menjadi bola-bolaan setan lagi. Bukan menjadi tokoh-tokohan setan lagi. Karena saudara tahu siapa saudara dalam Kristus. Amin. Matius pasal 10 ayat yang pertama, hampir sama isinya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau terjadi kesembuhan mujizat dalam pelayanan saudara, bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, ada orang bertanya, hamba Tuhan ini bagaimana Pak? Banyak mujizat terjadi dalam pelayanannya. Saya berkata, Alkitab menuliskan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Kalau sepanjang firman disampaikan, Tuhan sudah berjanji, Dia akan meneguhkan pemberitaan firman dengan kuasa dan tanda mujizat. Saudaraku, lain hal kalau Dia komat kamit dan berikan saudaraku sesuatu pada saudara, itu tidak dari Tuhan. Tetapi Alkitab menuliskan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, itu yang firman Tuhan tuliskan. Dan Markus pasal 16 ayat 20 jelas berkata, dan lalu mereka pun pergilah memberitakan Injil, dan Tuhan turut serta meneguhkan pemberitaan mereka dengan kuasa dan tanda mujizat. Itu yang firman Tuhan katakan. Ayo mari kembali kepada firman. Amin. Dan Lukas pasal 10 ayat 19. Apa yang dikatakan Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Lukas 10 ayat 19. 1, 2 ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Mari Bapak Ibu sadar ada kuasa pada saudara untuk menginjak ular, menginjak iblis dan kalajengking. Saya selalu berkata pada istri saya, kalajengking dalam salah satu terjemahannya ke bahasa Inggris kanker, cancer ya, cancer ya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa pada saudara. Bukan saudara yang dipecundanginya. Saudara yang berkuasa. Mari sadari, ini masih awal 2022. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup saudara. Tidak ada yang dapat menggagalkannya selain saudara sendiri. Amin. Dan lewat kebenaran ini, mari kita lihat ada kuasa diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan Yesus berkata, Matius pasal 28 ayat yang ke-18, segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik di bumi dan di sorga. Kita yang percaya kepada Yesus memiliki kuasa yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hiduplah sebagaimana Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara. Sadari siapa saudara dalam Kristus. Dan saudara sadari siapa Tuhan Allah yang saudara sembah, yang punya rancangan dan maksud dalam hidup saudara yang tidak dapat digagalkan oleh apapun. Sebagai ayat penutup dan kita akan berdoa, Yesaya 14 ayat yang ke-24. Yesaya 14 ayat yang ke-24. Dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Seperti yang kurancangkan, demikianlah akan. Jadi pasti terlaksana. Mari dengar firman Tuhan dan patuhi rancangan Tuhan, pasti jadi pada kita masing-masing. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan sejenak. Kegagalan. Mungkin kekalahan yang kita alami pada hari-hari sebelumnya. Tapi biarlah pada minggu kedua di 2022 ini, kita menyadari siapa kita dalam Kristus. Tuhan menciptakan kita bukan menjadi pecundang. Tuhan menciptakan kita bukan menjadi permainan iblis. Tetapi Tuhan menciptakan kita yang percaya kepadanya, memiliki kuasa. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menahan kekuatan musuh, untuk menguasai iblis, untuk mengusir iblis, bahkan untuk menginjak dia di bawah telapak kaki kita. Mari tunduk kepada Tuhan. Mari dengar Tuhan. Mari dengarkan, berikan telinga saudara kepada firman. Dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan tentang saudara. Patuhi dia. Jangan buat firman itu mengikut saudara. Biarkan firman Tuhan itu menjadi panduan dalam setiap langkah-langkah saudara. Sehingga semua apa yang dirancangkan Tuhan pasti jadi bagi saudara. Haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Ku tak akan menyerah walau apapun yang terjadi. Mari Bapak Ibu, kita tetapkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Menyerah walau apapun yang terjadi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu tetapkan hati kita walaupun kadang kita masih jatuh. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah Serahkan hati, sekali lagi ku tetapkan
imanku Untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Sekali lagi dari segenap hati kita Bapak Ibu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati, senangkan hatimu. Senangkan hati, senangkan hatimu Yesus. Senangkan hatimu. Amin. Di kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Yesus. terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Rancangan-Mu tidak akan gagal Tuhan oleh siapapun Tuhan. Rancangan-Mu pasti terjadi Tuhan. Tuhan Yesus, walau ada musuh, walau kadang kami Tuhan melanggar apa yang Kau kehendaki, tetapi rancangan-Mu pasti terjadi. Amin. Terima kasih Bapa. Dan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami diingatkan kembali, kami disegarkan kembali Tuhan, bahwa kami memiliki kuasa oleh karena kami percaya kepada Kristus. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dan kami yang percaya dapat mengerjakan pekerjaan yang Kau lakukan Tuhan Yesus, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan Engkau memberikan kuasa kepada kami di dalam nama-Mu untuk mengalahkan musuh-musuh kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, dan kami percaya padamu. Rancangan-Mu indah dan sempurna dalam hidup kami, dan itu pasti jadi Tuhan bagi kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Tuhan Yesus, setiap saat Engkau menatang kami, Engkau menolong kami, dan kami menyadari Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan sepanjang 2022 ini Tuhan, kami melihat satu demi satu maksud-Mu terlaksana dalam hidup kami Tuhan. Dalam sidang ini Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Luar biasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada saudara yang sakit? Ada saudara yang jiwa baru ini? Semuanya sudah jiwa lama ya? Oke, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan sudah memberkati kita. Kita tahu tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Mari saudaraku, jangan kita gagalkan rencana Tuhan itu saudaraku dalam hidup kita. Beberapa pengumuman tolong perhatian Bapak Ibu, agar saudara nanti tahu apa yang saya umumkan ini ya, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh saudaraku bertumbuh dan berbuah lebat di tahun 2022 ini.